Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh memahami dan menyadari akan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, shalom, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, saya percaya. Ya, dan apapun keadaan kita, biarlah kita mau terus ya menjaga damai sejahtera dan sukacita kita. Baik ya, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat mulai. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, firman ini berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hari-hari ini untuk bersukacita itu rasanya sulit sekali, saudara. Karena memang di akhir zaman, ya tantangan, pergumulan, masa-masa yang sulit itu datang. Tapi kalau firman Tuhan menyuruh kita bersukacita, maka tidak ada pilihan, kita harus bersukacita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi, ya, dia berkata, bersukacitalah ya senantiasa di dalam Tuhan, ya. Bersukacitalah. Dia mengingatkan jemaat di Filipi untuk mereka bersukacita. Sukacita yang dari dunia ini hanya sementara. Mungkin ketika kita liburan kita bisa bersukacita, ya sementara. Kalau sukacitanya tergantung pada liburan, pulang lagi ya nggak sukacita lagi. Orang sekarang banyak bilang mau healing, liburan mau healing. Ya setelah liburan duitnya habis, tenaganya capek, pulang ke rumah bukannya healing malah puyeng, saudara. Tetapi ya sukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, dia bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan, saudara? Karena sukacita dunia ini terbatas dan sementara. Mungkin ada sebagian orang bersukacita karena hari ini dia punya uang banyak, ya. Ketika dia belanja di mall, dia beli sesuatu, ada sukacita. Tapi itu sukacita yang sementara. Ketika uang mulai menipis, mulai habis, maka sukacita itu hilang. Rasul Paulus menyuruh jemaat yang ada di Filipi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, saudara, bersukacita di dalam Tuhan ini adalah sukacita yang kekal. Bahkan ketika kita sedang ada dalam masalah pun, ya sukacita ini tetap ada karena itu dari Tuhan dan di dalam Tuhan. Inilah kemenangan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dapat bersukacita sekalipun dalam keadaan yang tidak enak. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai kehilangan sukacita hari-hari ini. Kenapa kita harus terus menjaga sukacita hari-hari ini, saudara? Karena Alkitab berkata, sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dengan kata lain, orang yang kehilangan sukacita itu kehilangan kekuatan. Kita tidak akan mungkin kuat menghadapi tantangan, kita nggak akan mungkin kuat menghadapi pencobaan, kita tidak akan mungkin kuat menghadapi hari-hari ini kalau kita tidak punya sukacita yang dari Tuhan. Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah sebuah kalimat perintah yang sangat serius sehingga 2 kali dia mengulang, saudara.
Ya memang karena hari-hari ini gampang sekali damai sejahtera itu hilang. Gampang sekali sukacita itu hilang. Dengar kabar dari sana sini, dengar berita dari kanan kiri, persoalan dalam keluarga, rumah tangga, masalah dengan ipar, menantu, dengan orang, dengar omongan orang, itu bikin kita kehilangan sukacita. Bahkan seringkali kita sudah menjaga, berusaha menjaga, tapi kita kan tidak bisa mengontrol keadaan apa yang bisa datang menimpa kita. Tapi satu hal kita bisa mengontrol hati kita, damai sejahtera, bahkan sukacita yang ada di hidup kita. Ya, karena itu Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, saudara? Bersukacita. Ya, karena itu kekuatan kita. Yang kedua, biarlah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang, ya, Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Hari-hari ini kita harus hidup bersukacita dan terus berbuat baik, saudara. Ya, biar orang tahu kebaikan kita, Alkitab berkata. Seringkali ya kita bukan mau memamerkan, tetapi Alkitab dengan jelas berkata, ya biarlah semua orang tahu ya kebaikan hatimu, ya dikatakan sana. Ya, jadi hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Biarlah orang itu mengetahui tentang kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai kita terkenal karena keburukan-keburukan kita. Ya, hari-hari ini yang harus kita jaga adalah sukacita, damai sejahtera, dan teruslah berbuat baik sampai semua orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, hidup kita baik, kita suka menolong, hidup kita berdampak, saudara ya. Karena itu hari-hari ini biarlah kita terus menebarkan sukacita dan dalam diri. Ingat, sukacita yang dari dunia itu sementara. Harta, kekayaan, jabatan, promosi, ketenaran, popularitas itu hanya sementara. Tapi sukacita yang kita dapat dalam Tuhan itu yang kekal. Makanya bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah saudara ya. Minta ya hikmat dari Tuhan untuk kita boleh menjadi saluran berkat. Ya, bukan salah tempat, tapi minta tuntunan Tuhan agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat dan kebaikan kita. Orang semua boleh tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, bukan untuk kesombongan kita, tapi sekali lagi biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, supaya semua orang tahu bahwa dia itu anak Tuhan loh, hidupnya menjadi berkat, dia itu orang yang baik. Saudara, biar hari-hari ini kita semakin banyak merenung, kita semakin banyak bersukacita. Ya, mungkin saudara berkata, anak saya tuh loh Bu hari-hari ini semakin memberontak, saya rasanya kehilangan damai sejahtera. Jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Mungkin saudara berkata, suami saya tuh loh gak berubah-berubah, tetaplah bersukacita. Orang bilang gila kali ya, banyak masalah tapi tetap bersukacita. Memang ikut Tuhan itu agak-agak saudara ya, agak lain. Tapi mari kita sungguh-sungguh berdoa agar iman kita, bahkan seluruh buah-buah dari iman kita bisa dilihat semua orang. Ya, orang yang bersukacita adalah orang yang dapat menanggung ya beban persoalannya, sebab sukacita yang dari Allah itu kekuatan kita. Kalau saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan kekuatan. Kalau saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan damai sejahtera, saudara pasti kalah menghadapi pergumulan. Tapi ketika saudara bersukacita dalam Tuhan, maka engkau akan menang. Karena itu hari ini perkatakan pada dirimu, apapun masalahku, aku memilih untuk bersukacita. Aku memilih tidak kehilangan damai sejahtera. Aku memilih untuk hidup di dalam ya sukacita yang dari Tuhan. Maka besarlah kekuatanmu. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau percaya bahwa sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan bagi kami. Biar kami terus tinggal di dalam kekuatan-Mu ya Bapa. Biar kami terus ada di dalam Engkau Tuhan. Mari kita katakan bersama pujian ini sebagai kekuatan bagi kita saudara. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi,
dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu, hatiku bersuka, ku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berserah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lebih lagi katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu Tuhan. Oh, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacita kami di dalam-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau percaya, kami mau berserah. Oh, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus bersukacita di dalam segala keadaan. Bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Di dalam Tuhan kami mau bersukacita di dalam Engkau, karena kebenaran-Mu, karena firman-Mu yang menjadi jaminan bagi kami. Kami tidak ingin bersukacita karena perkara-perkara dunia yang sementara ini. Kami bersukacita karena kami percaya pada Engkau. Kami percaya pada firman-Mu. Kami tahu harta, kekayaan, semua akan tergoncangkan dan bisa berubah. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Karena itu hamba berdoa, Tuhan beri kekuatan kepada semua anak-anak-Mu. Mereka yang setia bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Tuhan melimpah atas hidup kami. Bahkan kami percaya ketika kami bersukacita, kekuatan yang dari Tuhan itu melimpah dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang setia mencari wajah-Mu, mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, bahkan ibu-ibu rumah tangga, dimanapun berada, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berserah kepadamu. Damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan Tuhan terus limpahkan. Menghadapi setiap persoalan beban hidup, ada kemenangan demi kemenangan. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan Engkau beri kelegaan. Bahkan setiap mereka yang hari-hari ini dalam keadaan sakit, Tuhan juga beri penghiburan. Hamba berdoa untuk setiap mereka Bapa yang hari ini Tuhan terus mengharapkan pertolongan dan uluran tangan Tuhan. Bekerjalah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tuhan menjagai langkah setiap anak-anak-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Kami percaya tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Jauhkan bangsa ini dari kerusuhan, pertikaian, bahkan semua hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami berdoa pemerintahan di bangsa kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, Tuhan juga memberkati semua benua-benua yang ada di dunia ini. Biarlah pertobatan demi pertobatan terjadi di dalam hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
yang percaya diberkati Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus atas kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Bagi